Bab 775. Wanita keras kepala. Entah karena terlalu dingin di luar, atau dia terlalu lapar, yang pasti dia merasa sangat dingin. Setelah melingkarkan lengannya di leher Kolden Ye, kedua tubuh itu saling bersandar dengan erat. Meskipun dipisahkan oleh pakaian, namun tubuhnya tetap hangat, dan dibandingkan dengannya, yang satu seperti es dan lainnya seperti api. Ketika memeluknya, Koldi Yuchi baru menyadari dia begitu ringan, pinggangnya tipis hingga bisa mematahkannya dengan satu tangan, dan tubuhnya sangat dingin, seperti balok es. Koldi Yuchi akhirnya mengerutkan kening, tanpa peduli dengan hal-hal lain, dia langsung menggendongnya keluar dari ruang privat. Meninggalkan semua orang yang saling memandang di dalamnya. Ada orang yang langsung menggosok matanya. Aku tidak salah lihat, bukan? Orang yang muncul di sini tadi, benar-benar Koldi Yuchi. Sial, kenapa wanita itu begitu beruntung? Pelayan yang dipanggil oleh George Kiao tadi telah membawakan minuman sekotak demi sekotak. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi, minuman ini akan menghasilkan uang, dan ini masuk dalam daftar pesanannya, dia bisa mendapat komisi yang menjadi miliknya, tentu saja dia akan melayani dengan ramah. Setelah merasa sudah cukup, dia berlari ke hadapan George Kiao. Tuan, aku sudah membawa anggurnya, Anda coba lihat. George Kiao mengeluarkan kartu bank dari tas dan menyerahkannya, lalu berkata, gesek kartu, lalu kamu cari beberapa orang untuk menahan orang itu dan mencekoki semua anggur ini ke dalam mulutnya. Pelayan menerima kartu bank dan melongo. Hah? George Kiao sedikit tidak sabar. Hah, apaan? Tidak bisa melakukannya. Pelayan, bukan, maksudku, kalau mencekoki semua anggur ini padanya, apa tidak akan terjadi sesuatu? Kalau sampai terjadi sesuatu, bukankah itu akan merepotkan? George Kiao berpikir sejenak, begini saja, selama orangnya tidak akan mati, terserah mau bagaimana caranya, yang pasti harus membuat dia minum, bukankah dia suka mengajak orang minum? Pria asing itu menggertakkan gigi dan menatapnya, George, sialan, kamu tidak bantu aku. George Kiao mundur selangkah, apa yang harus kubantu? Sudah kukatakan sebelumnya, dia adalah wanita Koldi Yuchi, dan suruh kamu jangan bermain api. Kamu anggap kata-kata aku seperti angin lalu. Setelah menyinggung Koldi Yuchi, meski tidak menderita hari ini, kelak kamu juga akan mendapat kesulitan. Pria asing itu langsung putus asa begitu mendengarnya. Benar juga. Sekarang hanya mencekoki minuman untuknya, meski dia harus sampai buang-buang air, namun ini masih termasuk masalah kecil. Jika tidak menanggungnya hari ini, maka di lain hari. Tetapi, berdasarkan sifat Koldi Yuchi dan menyerang dirinya hari ini telah membuktikan posisi wanita itu di hatinya. Dia merasa sangat menyesal ketika teringat akan nasibnya di kemudian hari. Asteris. Audrey Han digendong keluar. Dia bersandar pada pelukan Kolden Ye yang hangat, mencium aromanya yang familiar, dan hatinya tiba-tiba menjadi puas. Apakah ini termasuk keberuntungan di balik kemalangan? Awalnya, dia mengira tidak akan melihatnya. Tidak disangka, dia benar-benar melihat dia, malah digendong olehnya. Pelukan yang terpisah sebulan, rasanya seperti seumur hidup. Audrey Han memejamkan mata, tanpa sadar mengencangkan tangannya, membenamkan diri di tubuhnya, dan enggan berpisah dengan Kolden Ye. Kolden Ye bukannya tidak menyadari perubahan ini. Wanita ini langsung memeluk erat dirinya ketika dia menggendongnya, dan keduanya sangat dekat seperti pasangan. Saat ini dia malah merangkul semakin erat pada dirinya. Ketika menunduk, dia masih bisa melihat bulu matanya yang terkulai itu bergetar. Tetapi dia tidak merasa benci. Dia yang selalu mencintai kebersihan, malah merasa wanita ini harus tetap berada di pelukannya. Perasaan akan sesuatu yang kecil, patuh, dan lemah yang meringkuk dalam pelukannya ini telah membuat hatinya bergetar. Kolden Ye sendiri tidak tahu mengapa, hanya langkah kakinya menjadi lebih cepat.
Dia mendudukkan Audrey Han di balik kemudi. Ketika dia membungkuk dan ingin mundur keluar, Audrey Han masih merangkul erat lehernya. Golden Ye. Dia mencoba mundur lagi. Audrey Han masih memeluknya dengan erat, seolah-olah dia lupa dengan hari ini. Golden Ye menyipitkan mata, dan menggenggam pergelangan tangannya yang putih kecil. Kalau masih tidak lepas, aku akan membiarkan kamu di sini. Peringatan yang dingin terdengar di atas kepalanya, dan Audrey Han baru bereaksi kembali, menarik tangannya dengan enggan. Setelah Golden Ye masuk ke mobil, dia baru mengingatkannya. Sabuk pengaman. Audrey Han membeku sesaat, kemudian diam-diam mengencangkan sabuk pengamannya. Dia menurunkan matanya dan melihat lengannya, merasa menyesal di hatinya. Jalan ini terlalu pendek, bukan? Rasanya, baru memeluk sebentar saja. Kalau saja bisa lebih lama lagi, alangkah baiknya. Setelah mobil melaju di jalan, suasana pesta di sekitarnya perlahan-lahan menghilang, dan digantikan dengan pemandangan jalan yang tidak berhenti bergerak ke belakang. Dibandingkan dengan suasana yang berisik di bar, di dalam mobil ini luar biasa hening, juga tidak ada bau yang campur baur. Apakah kamu bodoh? Tiba-tiba saja Golden Ye bertanya. Audrey Han menatap Golden Ye, matanya sedikit bingung, sepertinya tidak mengerti maksud dia. Golden Ye mencibir, George Kiao membawamu ke sini. Dia mengangguk. Kamu tidak bisa menolak. Kamu akan ikut siapapun yang mengajakmu. Apa tidak punya otak? Pertanyaan berturut-turut dari Golden Ye membuat Audrey Han bingung. Tidak disangka, dia akan berbicara begitu tidak enak didengar. Sesaat dia merasa malu dan marah, lalu membantahnya, aku juga tidak akan pergi dengan semua orang begitu saja, hanya saja dia bilang kamu ada di sana, itu sebabnya aku. Berbicara sampai di sini, Audrey Han segera terdiam, dan menyadari sepertinya telah mengungkapkan sesuatu dalam kata-katanya tadi. Tepat sekali sedang lampu merah, Golden Ye menghentikan mobil, kemudian menatapnya dengan matanya yang hitam gelap. Kamu pergi begitu dengar aku akan pergi juga. Masih mengatakan jika kamu bergabung ke perusahaan bukan demi aku. Audrey Han, siapa bilang aku pergi karena kamu? Aku hanya takut kamu memiliki sesuatu untuk dipesan dan menjadi tertunda, makanya aku baru pergi. Setelah dia mengatakan ini, Golden Ye tidak mengalihkan matanya, dan tetap menatap langsung padanya. Tatapan matanya itu begitu langsung, seolah mengatakan, baik, teruslah berbohong, dan aku akan mendengarnya. Audrey Han sedikit gelisah, menggigit bibir bawahnya dan berusaha untuk membela diri. Yang kukatakan itu semua benar, apalagi malam ini lembur, aku kira, masih ada pekerjaan, jadi. Cek. Golden Ye tersenyum dan mengejeknya. Wanita keras kepala. Wanita ini tidak hanya aneh, tapi juga lain di mulut lain di hati. Setelah itu, keheningan terjadi lagi di dalam mobil. Beberapa saat kemudian, Golden Ye menanyakan alamatnya. Setelah Audrey Han memberitahu alamat pada dia, mereka berdua tenggelam lagi dalam keheningan yang aneh. Saat itu sudah larut dan tidak ada mobil di jalan, sehingga mobil dengan cepat telah tiba di lantai bawah rumah Audrey Han. Gerbangnya gelap dan tidak ada lampu. Terima kasih, sudah mengantarku kembali. Audrey Han mengucapkan terima kasih padanya, kemudian melepaskan sabuk pengaman dan bersiap keluar dari mobil. Dia sedikit tidak rela, ingin bersama Golden Ye lebih lama. Tetapi wajah Golden Ye terlihat masam, jelas tidak ingin banyak bicara dengannya. Dia tak berdaya selain mengucapkan sampai jumpa padanya, kemudian berbalik dan menuju pintu gerbang. Setelah berjalan beberapa langkah, ketika Audrey Han ingin kembali untuk menanyakan kenapa kamu mau datang menolongku, tiba-tiba saja sebuah mantel hangat menutupi kepalanya. Bersambung.